tikus betina. Diusahakan seperti itu. Sama nanti ketika saudara penelitian juga, waktu saudara menggunakan hewan coba tidak boleh bervariasi dari jenis kelamin. Jadi jantan positif menggunakan jantan, maka keseluruhan dari sampel jantan. Apakah boleh menggunakan jantan dan betina? Boleh, tapi perlakuannya dibedakan. Ya, seperti itu. Dan nanti tolong dicek ya di kandang ada berapa jumlah mencit yang ada nanti hari Senin saja nanti dilaporkan ke saya, dokter mencitnya sejumlah sekian. Oke, nanti kita coba rancangkan untuk perlakuannya seperti apa. Setelah itu nanti silakan saudara praktikumkan. Tapi saya akan berikan ini ya nanti apa pembahasan di akhir. Untuk besok silakan praktikum, nanti akan dibantu dengan dokter Adit ya sebagai pengawasnya. Nah, hewan-hewan ini di samping tadi harus disamakan jenis kelamin ya. Yang kedua adalah saudara harus menyamakan secara genetik. Nah, kalau kita genetik, tidak mungkin kita melaksanakan PCR kan, terlalu mahal. Maka apa yang bisa terlihat dari kesamaan genetik tersebut? Yang pertama adalah kita bisa melihat dari penampakan fenotipnya. Dalam artian kalau fenotipnya ini sama, maka ada orientasi dia memiliki genetik yang mirip atau serupa. Contoh ya, saudara menggunakan ratus norvegicus atau tikus. Coba dilihat di ratus norvegicus itu warnanya putih semua. Warnanya putih, maka itu menandakan suatu fenotip sebagai ekspresi genetik yang sama. Berikutnya, saudara bisa melihat dari retina matanya. Retina matanya berwarna merah, ya. Maka itu sama yang seperti saya jelaskan di awal sebagai bentuk ekspresi dari genetik yang sama. Terus selain dari jenis kelamin, terus ekspresi dari genetik terlihat dari fenotip, saudara juga harus menimbangnya, ya, menyeragamkan dari sampel yang digunakan. Keseragamnya ini saudara bisa menggunakan timbangan, dicek berapa gram beratnya. Di samping untuk mencari keseragaman, yang kedua adalah untuk menentukan dosis. Jadi dosis itu akan menyesuaikan dengan berat badan hewan tersebut. Tapi kalau saudara kesulitan, katakan sampelnya banyak, ya diuji keseragaman saja. Pastikan antar rentang interval dari berat, katakan mencit tikus beratnya sekitar 200 gram sampai 250 gram ya. Pastikan saja di rentang itu. Maka ketika terlalu bawah atau terlalu atas dari interval tersebut, jangan digunakan sebagai sampel. Ya, itu yang menjadi komponen penting, ada 3. Yang keempat ini adalah uji adaptasi. Kemarin sudah saya ajarkan kepada saudara dan sudah praktekkan bahwa di uji adaptasi itu hewan ketika datang dia ditimbang dan setelah pemeliharaan 7-10 hari saudara menimbang kembali. Dengan catatan ketika hewan tersebut melebihi batasnya, melebihi batas berat badan awal, berarti hewan tersebut dikatakan adaptif. Atau hewan tersebut sama berat badannya dengan ketika berat badan hewan tersebut datang, itu juga masuk ke dalam kategori adaptif. Maka yang sama dan lebih dari berat badan awal tadi bisa digunakan sebagai sampel. Bagaimana jika di bawahnya? Nah, kalau di bawah dari berat badan normal awal, maka hewan tersebut harus dikeluarkan dari sampel. Ya, tidak boleh digunakan sebagai sampel. Karena apa? Hewan tersebut tidak adaptif. Secara logikanya, kalau hewan tidak adaptif, maka ada variabel lain yang nantinya berpengaruh terhadap penelitian saudara atau praktikum saudara. Baik, saya lanjutkan. Apa alat yang nantinya saudara gunakan?
Ini kita masih usahakan nanti untuk bisa mendapatkan ini ya furosemid yang dalam bentuk ampul. Kalau dalam bentuk ampul ini pemberiannya adalah intravena ya, intravena atau diberikan melalui infus, dicampur dengan infus atau diinjeksikan ketika saudara mendapatkan terapi cairan pada manusia. Nah, karena besok ini kita melaksanakannya adalah pada hewan dan untuk intravena pada mencit ataupun tikus ini sulit ya karena pembuluh darahnya kecil, maka opsional yang hampir sama kecepatannya kita gunakan intraperitoneal. Ya, intraperitoneal. Jadi besok saudara melaksanakan injeksi secara intraperitoneal. Adapun beberapa alatnya ya, ini adalah variasi jenis dari injeksi spuit. Spuit itu ada yang 1 mili, ada yang 3 mili, 5 mili, bahkan ada yang 10 mili. Di atasnya pun ada. Tergantung dengan kebutuhannya. Nah, dan di spuit ini ada yang biasanya jarum dan pistonnya ini tidak terpisah, langsung gabung. Ada. Seperti ini, dia langsung gabung. Ada yang dia terpisah dengan ukurannya ya, satuannya adalah gauge. Jadi 23G itu adalah 23 gauge. Semakin kecil ukuran dari gauge-nya, maka semakin besar diameternya. Dan ketika nanti semakin besar ukurannya dari gauge-nya, maka semakin kecil diameternya. Jadi kalau satuan gauge itu adalah berbanding terbalik. Di antara kalau ditanya jarum 18G dengan jarum 23G besar mana, maka diameter yang paling besar adalah 18G dibandingkan dengan jarum 23G. Oke ya. Saudara sudah tahu untuk penggunaan spuit ini pastikan untuk memastikan terkoneksi antara jarum dengan tabung pendorongnya. Ada juga beberapa spuit itu yang dia tidak memiliki needle ya. Ini penggunaannya biasanya untuk bisa digunakan untuk aspirasi ya, untuk menghisap cairan, atau bisa digunakan untuk nantinya pemberian dari obat, terutama untuk wilayah masitis dan lain sebagainya. Bisa pakai yang spuit without needle type. Nah, ini yang bisa digunakan nanti baik itu untuk aspirasi, menghisap ataupun untuk memberikan obat, terutama pada wilayah masitis, kejadian masitis dan lain sebagainya. Besok jangan lupa menggunakan sarung tangan ya. Usahakan untuk lega artis. Berikutnya jangan lupa juga untuk alkohol swab. Setiap tindakan medis parenteral kita wajib untuk melaksanakan SOP dengan cara pemberian antiseptik ya pada wilayah yang akan kita berikan injeksi. Nah, untuk besok ini pastikan ya akan ada seperti ini biasanya. Cairannya masih di atas. Biasanya dipukul seperti ini biar dia akan ke bawah cairannya tersebut. Baru nanti dipotek atau putuskan ya. Hati-hati, biasanya ini kadang ada yang mudah, ada yang sulit. Pastikan saudara ada lapisan sebelum menggunakan jari saudara ya. Apakah itu ada lap, tisu dan lain sebagainya. Maka bagaimana langkah kerjanya ya. Tapi sebelum langkah kerja kita lihat dulu komposisi alat dan bahannya. Kandang metabolisme, nanti kandang metabolismenya kita modifikasi dari aqua ya. Aqua yang 1,5 liter itu bisa kita modifikasi. Karena apa? Kandang metabolisme di kampus itu terbatas. Silakan nanti ada 4 kandang metabolisme digunakan. Yang kurang nanti pakai kandang metabolisme handmade. Nanti saya ajari bagaimana cara membuatnya. Ada videonya. Berikutnya sonde ya. Pastikan sonde. Penggunaan sondenya ini adalah nanti sebelum hewan tersebut diberikan
furosemid secara intraperitoneal, kita berikan dulu suplai cairan. Nah, suplai cairannya nanti tidak melebihi dari batas lambung dari apakah itu mencit maupun tikus. Kalau mencit, batas lambungnya adalah 0,5 mili. Jadi jangan terlalu berlebihan memberikan. Nanti hanya kita berikan sekitar 0,3 mili. Terus with 1 mili ya, nantinya untuk pemberian injeksi secara intraperitoneal. Terus timbangan nanti untuk melihat berapa beratnya dan penyesuaian dengan dosis. Terus kertas label untuk melabel nanti ini sampel berapa dan lain sebagainya. Terus buku catatan dan alat tulis serta kertas lakmus. Nah, ini tambahan dari saya. Kertas lakmus ini nanti kita coba lihat apakah dari furosemid yang meningkatkan volume urin juga mempengaruhi pH urin. Nah, ini coba kita lihat. Nanti kalau sudah ada hasilnya kita akan analisis setelah praktikum minggu depan. Apanya nanti furosemid dengan variasi dosis. Kita adakan dosis tergantung dari hewan cobanya nanti ada berapa. Bisa dengan variasi katakan ya 5 mg, 10 mg, terus 15 mg. Nah, sebenarnya ini pun bisa jadi penelitian sudah. Ada variasi dosis, ada variabel kontrol dan lain sebagainya. Terus air hangat ini untuk induksi nantinya produksi urin ya kita berikan. Air biasa saja hangatkan di ini apa di water bath atau cari beker gelas yang Pyrex ya. Terus kasih bunsen di bawahnya biar dia hangat sebentar. Terus setelah itu baru diberikan. Jangan terlalu panas ya. Berikutnya juga ada larutan placebo. Larutan placebo ini adalah larutan yang dia tidak memberikan pengaruh. Bisa nanti gunakan Aquades jika pemberiannya adalah per oral atau menggunakan NaCl fisiologis jika penggunaannya secara parenteral. Langkah kerjanya, saudara besok menyiapkan alat dan bahan hari Senin ya, kalau bisa. Terus membagi jobdesk masing-masing anggota kelompok. Dalam artian, oh kamu nanti bagian handling, kamu nanti bagian injeksi, kamu nanti bagian timer, kamu nanti bagian melihat berapa volume urinnya, dan saudara nanti bagian mencatat. Itu pastikan terkoordinir dan dibagi dan sesuai dengan job desk-nya masing-masing. Yang kedua, siapkan list data apa saja yang harus didapatkan ketika praktikum. Nah, nantinya data ini sudah saya siapkan tabelnya ya. Nanti paling tidak ada volume, pH ya, dan berapa kali frekuensi urinasinya bisa dilihat. Terus hitung dosis konversi tiap-tiap pemberian perlakuan. Kita konversikan dulu. Kalau adanya datanya itu adalah dosis pada manusia, kita konversikan pada hewan coba yang kita gunakan. Oke. Setelah itu nanti diambil sesuai dengan kebutuhan dari hasil konversi dosis. Nah, kalau sudah tahu, maka berikan air hangat di masing-masing hewan coba, semuanya, semua hewan coba diberikan induksi sebesar 0,3 mili ya, pastikan sesuai untuk perlakuan. Nah, sesuai untuk perlakuan ini maksudnya adalah kalau hewannya itu adalah mencit, maka maksimalnya 0,5 kita berikan 0,3. Kalau hewannya itu adalah tikus, maksimalnya adalah 5 mili, kita berikan 3 mili. Oke ya, seperti itu. Terus berikan jeda waktu 10 menit, jeda waktu untuk memberikan respon tadi biar air hangat tadi bisa terabsorpsi. Terus berikan perlakuan kontrol NaCl fisiologis 0,15 mili secara intraperitoneal. Ya. Jadi kontrol negatifnya kita berikan larutan placebo intraperitoneal NaCl fisiologis. Ya, itu kontrol negatif. Selanjutnya perlakuannya P1, P2, P3 atau hanya 2. Itu kita berikan furosemid intraperitoneal. Ya, nanti sesuai dengan dosis yang tertera pada label ataupun pada etiket obat. Kita lihat nanti dalam berapa mili dia kandungannya
Katakan 5 miligram per mili ya, kita ambil berapa? Berarti kita ambilnya 1 mili. Kalau hanya 50 miligram per mili, berarti kita harus membagi butuhnya berapa. Katakan 5 ya, berarti ngambil 0,1 mili saja. Oke, paham ya? Jadi disesuaikan dengan etiket dosis yang ada pada label obat. Setelah itu ditempatkan di kandang metabolik saudara, terus diamati selama 15 menit, per 15 menit diamati. Dia urinasi tulis 1, terus sampai pengamatan 1 jam ataupun 1 jam setengah. Ya, 1 jam saja sudah cukup besok. 1 jam. Setelah itu, setelah total 1 jam selesai, tolong urinnya diberikan kertas lakmus, dicek pH-nya berapa. Oke, setelah itu saudara ngecek volumenya. Kalau volumenya terlalu kecil, saudara bisa pakai sepuit. Ya, disepuitkan, nah baru tahu kan volumenya berapa mili. Kalau volumenya banyak, saudara bisa pakai ini gelas ukur. Tapi kalau sedikit, biasanya sedikit ya, karena kita tahu sendiri mencit ukurannya kecil juga, kita bisa pakai sepuit tadi. Sepuitnya jangan dibuang ya untuk pemberian intraperitoneal tadi. Digunakan untuk mengukur volume urin yang dihasilkan selama pengamatan 1 jam tadi. Nah, setelah itu disajikan di dalam data. Minggu berikutnya kita akan menganalisis bersama. Pastikan besok untuk cara handling ini benar ya. Benar-benar ini ya, tidak membahayakan pada hewan, pada peneliti juga, atau orang lain. Nah, untuk mencit saya rasa handlingnya gampang ya, karena hewannya kecil. Tapi kalau untuk kelinci, marmut, dan lain sebagainya, hewannya besar, butuh tingkat handling yang lebih profesional ya. Apakah nanti menggunakan alat atau cukup menggunakan tangan saja. Nah ini ya untuk besok, hati-hati yang saya katakan. Jadi kadang ini masih ada cairan di wilayah ujung kepalanya ini ya. Saudara bisa dengan cara ini ya, seperti ini, agar turun ke bawah, dan nanti batas untuk penekanan ini skor poinnya ini di sini. Tapi usahakan tidak menggunakan tangan seperti ini ya. Saya takutnya sering kejadian pecah, nanti pecahnya tidak bagus, kena tangannya bleeding ya, pendarahan nanti. Oke, caranya seperti ini. Nanti slide ini akan saya bagikan. Nah, setelah itu saudara ngambilnya dimiringkan ya, ujung squidnya diambil. Ngambilnya berapa dokter? Tergantung dengan dosis yang ada pada furosemidnya. Kalau furosemidnya besok tertulis 50 mg per mili ya, berarti kalau kita ketemu konversi dosisnya hanya 0,5 atau hanya 5 mg, maka saudara cukup mengambil 0,1 mili. Oke ya, maka konversi dosis tentukan dulu, baru nanti saudara bisa melihat pada etiket, dihitung berapa mili yang harus diambil. Oke, saya lanjutkan. Nah ini penyuntikan jangan seperti ini. Evaluasinya adalah hal ini keliru karena posisi hewan di atas ya, sehingga organ akan turun ke bawah tertarik gaya gravitasi. Nah yang bagus adalah mendatar atau paling tidak hewan diarahkan ke bawah. Tujuannya apa? Dipastikan organ pada wilayah rongga abdomen ini tidak terkena injeksi. Ya, hati-hati. Jadi kalau di mencit itu ada segitiganya sini, nah itu di tengah-tengahnya diberikan injeksi. Dan ingat posisinya lebih baik adalah kepala di bawah daripada kepala di atas tidak diperkenankan. Oke ya, pastikan untuk merestrain dengan baik hewan coba saudara, termasuk ekor ya. Ekor ini harus ditarik, tujuannya apa? Dia memfiksasi geraknya sehingga ketika pemberian injeksi, 1 orang pun bisa, tidak harus 2 orang. Ini bisa 1 orang ketika handlingnya benar. Nah ini yang terjadi nanti
intravena pun bisa, tapi kita menggunakan intraperitoneal ya. Hati-hati nanti ini yang saya sampaikan, ketika saudara memposisikan tikus pada kranial ini berada di atas ya, maka rongga ini akan tertarik gaya gravitasi, sehingga ketika saudara memberikan injeksi intraperitoneal bisa terkena liver, bisa terkena usus dan lain sebagainya. Tapi kalau saudara menempatkan posisi kepala ini di bagian bawah ya, maka secara otomatis rongga abdomen akan lebih longgar. Karena apa? Beberapa organ yang ada di dalam rongga abdomen akan tertarik ke bawah. Ya, itu cara aman untuk pemberian intraperitoneal. Dan ingat, pemberian intraperitoneal ini secara etika dari bidang medis veteriner itu hanya boleh diberikan pada hewan coba. Ingat ya, hewan coba. Kalau pada pasien tidak diperkenankan. Jadi kalau saudara punya pasien tikus ya, ratus norvegicus, katakan seperti itu, terus biar cepat saya berikan intraperitoneal, itu tidak diperkenankan dalam etik medis. Nah, pemberiannya bagaimana? Harusnya adalah intravena. Tapi kalau selama itu penggunaan apapun hewannya, tapi penggunaannya adalah untuk penelitian, penggunaan injeksi secara intraperitoneal diperkenankan. Oke ya, hati-hati. Nah, ini kandang metabolik yang mirip yang ada di kampus. Nanti silakan saudara lihat ya. Disiapkan juga, dibersihkan, barangkali kotor dan lain sebagainya. Kandang metabolik ini tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah sisa dari metabolisme yang dikeluarkan oleh hewan coba. Kalau yang kanan sebelah ini saudara hanya bisa untuk mengetahui jumlah urin. Nah, kalau yang sebelah kanan yang saya tunjuk sebentar. Sebelah kanan ini yang saya tunjuk, dia bisa memisahkan antara feses dan urin. Jadi kalau ditanya metabolismenya, saya kasih pakan sekian, terus saya periksa berapa yang dikeluarkan dalam bentuk sisa metabolisme padat berupa feses dan sisa metabolisme cair berupa urin. Nah, itu bisa diketahui. Ini yang dinamakan dengan kandang metabolis. Kandang di mana hewan coba bisa kita ketahui kemampuan dari metabolisme dari jumlah hasil sisa yang dihasilkan. Ya, seperti itu. Ini juga ya bisa menggunakan seperti ini, ada pemberian ini apa untuk minumnya ad libitum ya, terus ini untuk pemberian makan biasanya, dan di sini adalah kawat ya, nanti urin ataupun feses bisa langsung turun untuk nantinya diamati ataupun dianalisis. Ya, setelah ditempatkan di kandang tadi, terus kita amati. Apa yang kita amati? Ini percobaan kemarin bahwa ada peningkatan jumlah urin ya, terutama pada penggunaan furosemid. Nah, furosemid dengan dosis tertentu. Jadi ketika obat itu diberikan, kadang kita berorientasi bahwa obat dengan kadar yang lebih tinggi atau lebih banyak itu akan memberikan efek yang lebih besar. Ternyata di dalam metabolisme tubuh hewan, hal itu kadang tidak berlaku. Dalam artian ketika hewan tersebut diberikan suatu dosis yang melebihi batas optimalnya, kadang malah terjadi penurunan. Ada pada kasus kejadian imunitas biasanya. Nah, untuk itu besok kita akan coba bagaimana penjelasan dari suatu teori nanti tentang penggunaan diuretik. Apakah memang benar dengan peningkatan dosis itu mempengaruhi dari kemampuan furosemid untuk memproduksi volume urin yang lebih banyak, atau ada dosis tertentu yang dia menyebabkan penurunan. Nah, kita akan bisa ketahui hal tersebut ketika nanti minggu depan kita praktikum. Nah, secara saintifik memang diuretik ini bisa meningkatkan volume urin. Dengan mekanisme kerjanya
Macam-macam tergantung dari diuretik yang digunakan. Apakah model hormonnya, apakah diuretik tersebut berpengaruh terhadap wilayah dari glomerulus meningkatkan GFR, atau pada wilayah tubulus proximalis atau lengkung Henle dengan cara menutup ataupun menekan kemampuan untuk absorpsinya sehingga filtrat langsung dibuang, atau pada tubulus distalis ataupun pada ductus collectivus. Tergantung dari kinerja obat diuretik yang digunakan. Oke ya, ini yang bisa saya sampaikan untuk praktikum hari ini. Ada sedikit tambahan, ini video ya. Jadi ini adalah gambaran secara apa yang saudara laksanakan nanti ketika saudara praktikum diuretik. Sebentar saya siapkan dulu. Oke, sudah muncul, Dek? Sudah, Kak. Oke ya. Kalau tidak muncul suaranya nanti sampaikan ke saya ya. Baik, silakan diamati. Ini adalah gambaran singkat yang nantinya saudara laksanakan pada praktikum ya. Maka setelah gambaran singkat ini saudara lihat, saudara pahami, nanti silakan mulai menyiapkan ya di hari Senin untuk kebutuhan praktikum diuretik. Baik, saya mulai saja. Biasa kita akan siapkan alat dan bahannya. Alat yang pertama yaitu timbangan. Timbangan kita gunakan untuk menimbang mencit. Nanti dari bobot mencit akan kita hitung dosisnya dan volume obat yang diberikan. Selanjutnya kita siapkan larutan furosemid dengan dosis 40 mg pada manusia. Kemudian kita juga siapkan larutan furosemid 80 mg dosis pada manusia. Dan untuk kelompok kontrol kita akan berikan larutan NaCl fisiologis 0,9%. Dan ini juga kita siapkan air hangat yang digunakan untuk menginduksi urin. Nah, selanjutnya kita juga siapkan alat kanula. Berikutnya kita juga siapkan step 1 cc dan juga kita siapkan spidol untuk menandai mencit. Oke, yang pertama teman-teman, kita akan timbang mencitnya terlebih dahulu. Dalam satu kelompok terdiri dari 3 ekor mencit. Nah, kita timbang terlebih dahulu. Diketahui bobot mencit pada praktikum kali ini adalah 20 gram. Setelah kita timbang, nah kita beri tanda terlebih dahulu. Nah, kita tandai ya teman-teman. Untuk informasi, mencit yang kita gunakan dipuasakan terlebih dahulu selama 12 jam. Nah, ini kita beri air hangat untuk menginduksi urinnya. Air hangat yang kita berikan sejumlah 0,3 ml. Pemberian air hangat kita lakukan secara peroral. Pastikan air hangat yang diberikan tidak tumpah atau masuk semuanya ke dalam tubuh mencit.
Nah, untuk kelompok 2 kita berikan juga air hangat. Air hangat yang diberikan juga sama, yaitu 0,3 ml. Pemberian harus hati-hati agar air hangat tidak tumpah. Selanjutnya untuk kelompok 3, ini juga kita induksi terlebih dahulu dengan air hangat. Nah, setelah 10 menit kemudian, lalu kita beri injeksi NaCl pada kelompok 1. NaCl yang diberikan yaitu 0,15 ml. Iya. Pemberian NaCl kita lakukan secara intraperitoneal. Oke, setelah kita berikan larutan NaCl secara intraperitoneal, kemudian kita harus siapkan botol air mineral yang sudah kita buang isinya, kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Nah, jangan lupa botolnya juga kita beri label atau kita tandai. Nah, botol ini nanti digunakan untuk tempat mencitnya. Pada botolnya diketahui bahwa tutupnya harus tertutup karena digunakan untuk menampung urin dari mencit. Nah, ini kita letakkan mencitnya ke dalam botol air mineral yang sudah disiapkan. Lalu untuk kelompok 2, setelah tadi diberikan air hangat 10 menit kemudian kita berikan larutan furosemid dengan dosis 40 mg pada manusia. Konsentrasi larutan furosemid yaitu 0,52 mg per mililiter. Sehingga nanti untuk obat yang diberikan yaitu 0,2 ml. Nah, ini juga kita siapkan botolnya untuk menaruh mencitnya. Kita injeksikan larutan furosemid sebanyak 0,2 ml secara intraperitoneal. Setelah diinjeksi, kita taruh mencitnya ke dalam botol. Untuk mencit yang kedua juga kita lakukan perlakuan yang sama.
Untuk masjid yang ketiga juga kita berikan 0,2 ml larutan furosemid. Nah, apabila sudah kita injeksikan larutan furosemid, lalu kita amati jumlah volume urinnya setiap 15 menit. Nah, untuk kelompok 3 kita berikan larutan furosemid dengan dosis 80 mg pada manusia. Sedangkan konsentrasi larutannya adalah 1,04 mg per mililiter. Sehingga dosis atau volume obat yang diberikan pada masjid 20 gram yaitu 0,2 ml. Nah, ini pemberiannya juga secara intraperitoneal sebanyak 0,2 ml. Setelah diinjeksi, kita masukkan masjid ke dalam botolnya. Untuk masjid yang kedua juga kita berikan perlakuan yang sama, yaitu kita injeksikan larutan furosemid secara intraperitoneal. Untuk masjid yang ketiga juga kita injeksikan larutan furosemid sebanyak 0,2 ml. Karena bobot masjid pada praktikum kali ini adalah 20 gram. Nah, setelah selesai diinjeksi, masjid kita masukkan ke dalam botol. Nah, setelah semua diberi perlakuan, kita amati dan kita hitung volume urin setiap 15 menit selama 2 jam. Nah, setiap 15 menit kita cek dengan cara membuka tutup dari botol. Kemudian kita lihat apakah terdapat urin dari masjid. Apabila terdapat urin dari masjid, maka kita akan ukur urinnya menggunakan spek. Nah, pastikan tidak ada gelembung biar ukurannya akurat. Nah, pada kelompok 1 ternyata masjid mengeluarkan urin. Nah, kita lihat untuk kelompok 2, kita juga melakukan hal yang sama. Kita buka tutup dari botol, lalu kita lihat apakah masjid mengeluarkan urin. Nah, kita ukur urin dari masjid.
Nah, diketahui bahwa volume urin kelompok 2 lebih banyak daripada kelompok 1 atau kelompok kontrol. Nah, untuk kelompok 3 kita juga akan ukur atau volume urinnya kita cek dan kita ukur berapa jumlah volumenya. Nah, bisa kita lihat bersama-sama ya teman-teman. Nah, ternyata volume urin pada kelompok 3 lebih banyak daripada kelompok 2 dan kelompok 1. Sekali lagi, kelompok 1 adalah kelompok kontrol yang diberi NaCl. Kelompok 2 adalah kelompok furosemid yang diberikan dosis 40 mg pada manusia, dan yang kelompok 3 adalah furosemid 80 mg pada manusia. Nah, diketahui bahwa volume urin yang terbanyak adalah kelompok 3, yaitu furosemid 80 mg. Setelah semua selesai, nah untuk urinnya kita akan uji pH-nya. Di sini tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dengan pemberian furosemid akan merubah pH dari urin. Nah, kita celupkan kertas pH ke dalam urin mencit. Nah, seperti ini ya teman-teman. Setelah kita celupkan pada urin, lalu kita cocokkan berapakah pH urin pada mencit. Nah, kita lihat bersama-sama bahwa pH-nya ada 6 dan 7. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Baik, itu tadi yang besok rencana saudara laksanakan pada praktikum teoretik ya. Silakan nanti mempersiapkan. Jadi kalau dilihat kembali alat dan bahannya, paling tidak saudara mulai cari nih aqua, terus kalau squid dan lain sebagainya nanti dari kampus. Terus saudara juga istilahnya menyiapkan kertas lakmus dan lain sebagainya, bisa minta ke dokter Dana. Baik, saya rasa itu ya untuk praktikum tutor pengantar dari Diuretik. Terakhir, barangkali ada pertanyaan, saya persilakan. Ada pertanyaan, Dek? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu untuk praktikum praktikum farmakologi. Apakah kita pindah ke room Zoom berikutnya di fisiologi atau tetap di room Zoom ini? Saya persilakan. Gimana? Mungkin tetap saja, dokter. Tetap Di saja sini ya? tetap aja. Oke. Baik. Karena tetap sebentar saya siapkan dulu untuk praktikum yang fisiologinya ya.